Ya, bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda membuka mata kita semua betapa pentingnya mitigasi bencana dalam dunia pariwisata. Sebanyak 69 hotel dan juga bungalow rusak serta ratusan wisatawan menjadi korban tsunami. Bagaimana sebenarnya pemerintah kemudian melihat ini sebagai pelajaran agar seluruh pihak terkait bisa bekerja sama di kemudian hari agar dunia wisata atau pariwisata kita ini tetap aman. Saya ingin tanyakan kepada Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Guntur Sakti, yang sudah bergabung bersama saya di Studio Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Guntur. Selamat pagi, Mas Ayu. Pagi, Pak. Kita ini negara kepulauan, garis pantainya terpanjang kedua di dunia. Ya. Dan juga sekaligus negara ini sangat rawan bencana, Pak. Ya. Bagaimana kemudian pariwisata ini kan menjadi denyut nadi juga. Ya. Banyak aktivitas di tepi laut, di garis pantai. Bagaimana menyadarkan atau selama ini mitigasi bencananya seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah? Mungkin bersama-sama dengan pihak terkait lainnya. Ya, memang salah satu destinasi wisata kita yang terbanyak itu adalah di wilayah pesisir, terutama pantai. Di pantai itu ada aktivitas baik objek wisata maupun aktivitas MICE. Hotel-hotel, cottage, dan penginapan juga banyak yang berdiri di sepanjang garis pantai. Nah, akhir-akhir ini intensitas atau eskalasi bencana semakin tinggi. Makin menyadarkan kita bagaimana proses mitigasi terhadap seluruh destinasi wisata, terutama yang berada di garis pantai itu menjadi perhatian penting buat kita. Kasus Anyer, Lombok, dan Palu sebetulnya cukup menjadi referensi penting bagaimana ke depan kita harus memberikan perhatian serius tentang bangunan-bangunan yang berada di sepadan pesisir pantai, termasuk objek-objek wisata yang ada. Nah, Kementerian Pariwisata memang tidak kementerian teknis yang memberikan proses perizinan terhadap bangunan-bangunan atau jasa usaha pariwisata yang berada di sepanjang garis pantai itu. Untuk perizinan mendirikan bangunan atau lokasi ya? Ya, kewenangan itu ada di pemerintah daerah. Kemudian ada juga di beberapa kementerian teknis lainnya itu. Kalau seandainya bangunan seperti hotel, resort, cottage, ketentuan sebetulnya tidak membangun di sepadan 100 meter dari garis pantai itu sudah ada sebetulnya. Dan itu sudah diatur di dalam peraturan presiden, kemudian sudah diatur juga sebetulnya harus terakomodir di dalam rencana tata ruang di daerah masing-masing. Nah, hulunya itu sebetulnya memang ada kewenangan di pemerintah daerah maupun di kementerian teknis. Kementerian Pariwisata sebetulnya adalah penerima manfaat dari semua aktivitas jasa usaha pariwisata yang ada di sepanjang pesisir atau di garis sebatas pantai mana itu. Atau sampai sejauh mana ketika mungkin ada pengelola yang mungkin tidak taat aturan, tidak mendirikan bangunannya di area 100 meter dari bibir pantai atau titik pasang terakhir begitu ya kalau tidak salah. Atau mungkin dari aturan-aturan lain tidak taat. Sejauh mana Kementerian Pariwisata itu bisa memberikan imbauan kah atau masukan kepada pengelola? Ya, sejauh ini kami lebih menekankan memberikan himbauan kepada para pelaku usaha jasa pariwisata yang kebetulan membangun usaha pariwisatanya di sepanjang sepadan garis pantai. Di awal memang kewenangan itu sebetulnya ada di pemerintah daerah. Mulai dari proses pendirian izin bangunan, izin prinsip, izin lokasi, sampai kepada AMDAL-nya sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau melihat dari sisi regulasi itu semua sudah jelas diatur sebetulnya. Namun karena kita juga berada pada posisi cincin api Pasifik, Ring of Fire, selain ini menjadi peluang, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Apalagi dengan eskalasi bencana yang akhir-akhir ini melanda, dan itu, mohon maaf ini sudah menimbulkan banyak korban, baik jiwa maupun fisik yang berada di sepanjang garis pantai. Saya pikir ke depan kita harus bersama-sama duduk bareng dengan Kementerian Teknis dan pemerintah daerah, bagaimana kita melakukan proses mitigasi, proses edukasi juga kepada masyarakat. Nah, itu dia yang paling penting. Agar dengan tingginya tingkat intensitas bencana ini, masyarakat di sepanjang garis pantai juga memiliki tingkat kehati-hatian. Ada tidak terobosan mungkin sambil menunggu, karena ini kalau koordinasinya lintas instansi biasanya prosesnya agak lama, Pak. Ada tidak paling tidak terobosan dari Kementerian Pariwisata untuk dalam jangka waktu yang cukup singkat misalnya, memberikan imbauan atau mungkin pendampingan untuk para pengelola jasa-jasa pariwisata di tepi atau pesisir ini supaya bisa meningkatkan awareness mereka untuk mitigasi, mungkin latihan evakuasi dan lain sebagainya, Pak? Ya, kalau secara parsial beberapa kebijakan ke arah itu sudah kami lakukan. Mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sepanjang garis pantai,
untuk waspada dan hati-hati ketika mereka berhadapan dengan bencana. Tetapi selain Kementerian Pariwisata juga ada Kementerian Teknis, ada BMKG, ada BNPB yang juga memberikan mitigasi terhadap masyarakat yang berada di sepanjang jalur pantai. Nah, kami memperhatikan tren masyarakat untuk berwisata atau berlibur ke pantai itu ada dua pilihan. Pertama, pantai yang merupakan public beach. Yang kedua, pantai yang menjadi private beach. Yang private beach biasanya itu terintegrasi dengan kawasan hotel, dengan kawasan resort, atau dengan kawasan cottage. Relatif, itu manajemen pengamanan pengelolaan pantainya jauh lebih baik. Jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Contohnya begini. Ketimbang yang terbuka, publik ya? Ketimbang yang public beach ya. Yang public Sementara beach, publik itu domainnya ada di pemerintah daerah biasanya? Biasanya seperti itu. Dan biasanya ini sasaran kunjungan masyarakat kita yang paling banyak sekali. Contoh ketika angin kencang atau gelombang tinggi. Kalau di area public beach itu biasanya sudah ada tanda-tanda larangan. Ada bendera merah, ada bendera kuning. Sehingga tidak diperbolehkan sebetulnya wisatawan. Permasalahannya apakah wisatawannya ini paham dengan aturan-aturan yang sudah dipasang? Ya, sebetulnya kalau... Kadang kan hanya sekedar dilihat tapi tidak bisa... Atau mungkin banyak yang tidak paham ini artinya apa dan lain sebagainya. Bendera yang biasanya ada di pantai, atau pelampung yang biasanya juga ada di pantai. Ini kondisi yang kita hadapi sekarang. Rata-rata sebagian besar wisata pantai kita yang ada di Indonesia itu merupakan public beach area. Di mana masyarakat awam, masyarakat umum memanfaatkan pantai itu untuk liburannya. Sebaiknya memang ke depan kita harus membuat sebuah regulasi atau sebuah aturan tentang manajemen pengelolaan pantai di area public beach ini. Dan di sini peran pemerintah daerah sangat besar sekali. Memberdayakan kelompok-kelompok sadar wisata atau Anyer contohnya. Anyer sebetulnya salah satu contoh terbaik. Di situ ada komponen masyarakat yang tergabung dalam Balawista. Pada saat kejadian ini, Balawista yang ada di sepanjang pantai Anyer itu memberikan penanganan terhadap korban, penanganan terhadap bencana yang sudah sangat baik. Jadi Anyer ini sebenarnya satu contoh yang sudah berjalan dengan baik sebenarnya ya? Sebetulnya begitu, sudah ada komponen atau kelompok masyarakat secara sukarelawan membuat konsep balawistanya begitu. Tetapi banyak public beach area kita yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, memang harus kita akui belum memiliki manajemen pengelolaan pantai yang baik. Satu hal lagi Pak Guntur, kemarin itu BMKG menyatakan atau mengeluarkan statement bahwa imbauan-imbauan terkait adanya gelombang tinggi itu hanya di deliver ke pengelola atau jasa pelabuhan. Bagaimana dengan wisata seperti yang di Pelabuhan Merak misalnya, dekat dengan pusat wisata Anyer, Carita? Apakah itu memang biasanya tidak bisa terinformasikan, tidak ada kerjasama dengan BMKG misalnya untuk memantau ketinggian gelombang? Ya, kalau kasus Anyer, saya kemarin sempat berdiskusi dengan pengelola kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Sebetulnya mereka juga memiliki unit crisis center yang memantau dan memonitor baik itu keandala cuaca maupun tinggi gelombang dan peringatan dini sebetulnya. Ada ya Pak ya? Hanya di KIK tapi? Di KIK Tanjung Lesung itu ada unit yang menangani itu. Tetapi khusus Anyer, saya juga membaca dari pemberitaan yang ada, memang peringatan dini tsunami kan belum sempat muncul pada waktu itu. Sehingga muncul, mohon maaf, muncul polemik di sini seolah-olah kesannya gelombang pasang dan tsunami ini datangnya tiba-tiba. Atau paling tidak gelombang tinggi atau gelombang pasang yang mungkin sehari-hari bisa saja terjadi tanpa pemicu seperti tsunami. Apakah itu tidak terinformasikan atau mungkin memang belum ada kerjasama dengan BMKG? Kerjasama secara kelembagaan kita memang belum, tetapi kita kan sebetulnya setiap waktu bisa mengupdate, memonitoring informasi yang dikeluarkan oleh BMKG maupun BNPB. Aplikasinya juga sudah ada dan kita selalu mengeluarkan official statement, holding statement ke berbagai negara, ke publik dengan mempedomani informasi yang sudah dikeluarkan oleh BMKG maupun BNPB. Nah kasus Anyer kemarin mungkin lebih tepatnya yang menjawab kapasitasnya adalah BMKG atau BNPB. Tapi artinya untuk pengelola itu sudah kerap kali diberikan imbauan ya untuk meningkatkan kesadaran atau terhadap mitigasi bencana begitu ya? Itu sudah ya? Kalau kawasan-kawasan hotel, resort, cottage relatif sudah ya. Mereka sebetulnya sangat paham tentang itu. Bahkan wisatawan yang sedang memanfaatkan pantai pada saat mereka berlibur, manajemen pengelolaan pantainya sudah relatif cukup baik. Saya melihat ada beberapa alat-alat peraga, kemudian itu yang itu menjadi tanda sebetulnya
wisatawan tidak boleh mendekat, wisatawan tidak boleh mandi, bahkan ada alarm sebetulnya. Baik, sekali lagi kita tarik lagi pertanyaan saya ke awal tadi. Kita memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.